di surga, kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah Bapa kepada kami, supaya kami bisa menjadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman pemuda, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari tema yang diberikan pemuda dari Yesaya 60 ayat yang ke-1. Yesaya 60 ayat 1 saya bacakan dalam bahasa Simalungun. Sonon mengatakan nebatan atas surat dijai. Jong-jong ma masinondang maho aido maroh panondangmu anjaha kamuliau ni Jakoba doma poltak ibabomu. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Begini firman Tuhan yang tertulis di sana. Bangkitlah, sebab teranglah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudari, seperti pantun yang mengatakan belik balon belik gas. Shalom guys. Sehat? Salam buat undangan kami. Sedikit nian atau kurang semangat ini. Sekali lagi, salam buat undangan kami. Salam buat nama Poso GKPS Jambi. Salam buat mantan-mantan nama Poso. Ya, terima kasih. Sebelum sampai firman Tuhan, ada baiknya saya kenalan dulu lah. Nama saya tertulis di tata ibadah. Saya adalah Pikar Pendeta Dedi Setiawan Damanik dan saya adalah fotonya Hawa tadi. Hawa foto ni ai. Setelah jadi Hawa dia menjadi Maria Boru Damanik. Jadi Auma. Aku neng hadir-hadir di Yesus mawon. Jadi memang irido pembahiran di Damanik bahun berbahun. Ya, Bapak Inam dan teman-teman pemuda, temanya agak susah menerjemahkannya. Rise and Shine for Christ. Nah, ada yang bisa nerjemahin? Saya kasih hadiah setelah pulang Natal. Boleh maju ke depan, dikasih mic. Ada yang berani bisa menerjemahin? Saya kasih hadiah. Boleh maju ke depan. Hadiahnya ada. Boleh satu pemuda, baik dari undangan lah, dari undangan. Ada yang bisa menerjemahin tema ini? Nanti panitia kasih mic, saya kasih hadiah. Ada om? Ini malu-malu atau memang? Ayo, ada undangan yang berani bisa menerjemahkan tema ini, saya kasih hadiah. Hadiah Natal malam hari ini. Ada? Gak ada? Oke, dari nama Poso GKPS Jambi, ada yang bisa terjemahin selain panitia, bolehlah maju ke depan. Kalau nggak ada, ini Bapak Inang lah. Ada yang berani maju? Wah, nggak ada, Pak. Ayo, dari Bapak Inang yang bisa terjemahin, boleh maju. Maju, ayo, boleh Inang, mari. Oke. Tapi hadiahnya nggak besar ya. Hadiah-hadiah anak Poso. Oke, boleh kasih mic panitia. Memperjemahkan aja kan? Ayo menerjemahkan aja, jangan dikotbahkan, nanti gak ada kerjaan. Artini Rise and Shine for Christ, bersinarlah bagi Kristus. Oke, benar atau salah panitia? Benar, nama Poso benar salah? Kurang ya? Kurang katanya nah. Oh iyalah. Oke, gak apa-apa benar, 50% benar lah. Oke, terima kasih, nanti hadiahnya saya kasih nah. Oke, jadi saya buka Google Translate, memang katanya bangkit dan bersinarlah untuk Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada dua gendangnya tentang terang. Yang pertama, terang dan gelap ini adalah musuh abadi. Nah, kita sering menganggap tentang terang ini dan gelap ini adalah sebuah kawan dekat lah, yang mau dicoba-coba lah. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami adalah dalam Yesaya 60, kita disuruh berdiri dan bersinarlah.
Artinya ketika Tuhan melalui Yesaya menyuruh tentang bersinar, maka bukan berarti kita malam-malam hari bawa lampu teplok atau buat lampu di dalam tubuh kita ini supaya bersinar. Enggak. Tapi maksud dari konteks Yesaya yang pertama adalah bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan dan mereka lihat Israel itu, wilayah tempat mereka itu hancur, lebur, dan gak ada pengharapan. Bagaimana ketika kita sudah jauh dijajah dan kita balik ke rumah kita sudah hancur. Tentu pada dasarnya orang sudah gak berharap lagi, sudah redup semangatnya. Nah, itu pasal tentang Yesaya. Maka Yesaya katakan, bangkitlah, berdirilah, hidupkan terangmu. Nah, pada dasarnya Yesaya menunjukkan itu bagaimana sebenarnya Allah menyertai kita, Bapak Ibu dan teman-teman pemuda. Allah memberkati kita, Allah mengasihani kita, dan Allah pasti pulihkan. Nah, pada dasarnya tentang terang dan gelap, tidak ada yang suka gelap kecuali nyamuk. Makanya ada orang yang main gelap-gelapan, pasangan yang belum menikah, dia akan digigit nyamuk. Kalau sudah digigit nyamuk, dia akan bengkak 9 bulan. Itu makanya jangan suka main nyamuk-nyamuk lah. Perempuan ya, teman-teman yang mau poso, jangan karena dikasih pempek selamat, kamu mau diajak doa gelap, banyak nyamuk. Jadi datanglah ke terang, ke ibadah nama poso, ibadah pemuda, ibadah kolom, ibadah yang lainnya. Itu kamu gak akan digigit nyamuk, enggak. Kamu berkata kasar di gereja aja gak akan mungkin, gak akan bisa. Tapi kalau di luar tadi, kamu bisa terjerat dari kegelapan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pemuda, kita berbicara tentang terang. Oke, kita akan paham terang itu dalam perjanjian baru telah diwujudkan di suatu palungan. Namanya Yesus. Kita sudah tahu itu sejak kita anak-anak sudah diajari, sudah dibekali. Tapi sebenarnya yang paling genting dalam kehidupan orang Kristen termasuk pemuda, apa sih sebenarnya gelap yang selalu merambat dalam kehidupan pemuda? Kita bisa buka 2 Korintus 6 ayat 14. Teman-teman MMS. Oke. Sebelum kita baca, saya mau tanya dulu lah. Ada di sini pemuda yang jomblo? Boleh angkat tangan. Yang jomblo. Oke, 1. Sedikit kali yang jomblo. Oke, 2, 3. Oke, yang punya pacar. Oke, 1, 2. Cuman 2 yang punya pacar. Udah mau topik baru. Gak ada gandengan gitu. Padahal kita sekarang di TikTok itu sudah ada kan peragaan sebelum Natal sudah kayak gini, sudah belajar bagaimana gandengan, belum ada. Atau ada di sini yang lagi menjalin hubungan rumit? Ada. Atau Tarito, ada sini Tarito, sehingga belum bisa memulihkan hati. Oke. Untuk yang jomblo lah, tolong baca dulu 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, Bapak Inang jangan baca ya. Oke, boleh ditunjukin. Oke, 1, 2, 3. Bisa dulu. Tunggu yang soman. Oke lah, ini itu. Oke, tentang pasangan. Allah katakan melalui kitab Korintus, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ada di sini yang pacarnya gini? Ada yang pacarnya berdua seperti ini? Oh jangan ya, jangan. Itu nggak boleh. Kalau dia katakan saya akan masuk Kristen, saya akan ikut agamamu, percayalah itu Tuhan dia aja, dia tinggalin hanya karena cinta. Cinta kan nggak bisa dimakan ya karena bisakah dimakan cinta? Nggak bisa. Karena cinta dia rela tinggalkan Tuhannya, apalagi kamu. Apakah kamu begitu berharga dibandingkan Tuhannya? Tentu enggak. Nah, teman nama Poso. Oke, coba belum
Belum bisa. Tolong dibantu Bang Anto. Oke, Hasono nama Poso. Ini menunjukkan tentang banyak pemuda Kristen. Jadi saya pernah pelayanan di daerah kampung, saya nggak akan sebut daerahnya. 1 bulan itu kami mengeluarkan ada 3 pemuda karena sudah pindah agama. Karena apa kasusnya? Tahu lah kasusnya kalau udah kayak gitu. Kecintaan lagi perempuannya, terlalu cinta pula. Jadi teman-teman pemuda, ini adalah tentang kegelapan yang sering merajalela di kehidupan orang Kristen. Dan itu Tuhan melarang keras, terang dan gelap bisa bersatu. Nah, apa konsekuensinya ketika kita tidak menerima dia? Tuhan gak terima kamu sebagai anaknya. Kamu mengkhianati Allah. Apakah pemuda-pemuda Kristen tidak secakap mereka? Tentu cakep. Coba salam dulu kiri kanannya, selamat Natal. Kamu begitu cantik dan cakep. Coba bilang dulu, jangan ada gengsi ya. Oke, terima kasih. Bapak Inam jangan ya, mana tahu risannya di samping kamu terlalu cantik, bahaya ini. Oke, pemuda aja. Nah, teman-teman nama Poso, janganlah jauh-jauh kita cari sana, cari-cari yang di sini lah. Pada Natal nama Poso kamu boleh jadi buaya rohani. Contohnya, teman laki-laki, kamu puji, kamu liturginya tadi bagus sekali. Ayo foto dulu, dipoto bu. Setelah ini fotonya dikirim kemana ya? WA dapat. Kalau nggak dapat panggil Dika, orang dalam. Nggak apa tuh ya? Daripada kamu nanti capek-capek scroll TikTok orang mana toh? Bagilah bang, gip-gipnya, mawar-mawarnya. Ini kan kalau nanti sudah jadi pasangan suami istri kan lucu ceritaannya. Anaknya nanti nanya, papa sama mama kenapa bisa menikah? Iya dulu papa kamu sering masuk live room TikTok mama. Papa kamu sering kasih gift, mama chatting. Saya minta WA papa kamu. Jadi kan gak enak ketemu di room TikTok. Dan pada dasarnya kan jarang dibalas ya kalau dari TikTok di chatting. Tapi saya nggak pernah ngechat cewek di TikTok ya. Saya langsung dekati bapak Janja. Nah, teman-teman pemuda, nah itu lebih enak. Itu lebih enak ketika kamu mencari jodoh yang terang. Ini pemuda-pemuda Kristen, ini adalah anak-anak Allah, anak-anak terang ini. Apakah kamu sejauh itu datang Natalan sini, pulang-pulang gak bawa apa-apa? Terkhusus yang jomblo ya, sudah datang jomblo pulang, satu pun gak ada kenalan kamu. Aduh, gak orang Batak lah, berganti namanya sedangkan Bataknya. Nah, perempuan juga lah janganlah berani gengsi-gengsi, jangan statue, aduh kasihan laki-laki ini. Jadi teman-teman pemuda, melalui khotbah kali ini kita diajarkan tentang bagaimana kita disuruh untuk bangkit dan bersinar. Nah, pemuda yang terkasih dan Bapak Ina, pada hari ini kita melihat bagaimana sebenarnya ini sudah digenapi melalui Yesus. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 12 dia katakan tentang barang siapa yang ikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Dia tidak berjalan dalam kegelapan. Dia berjalan dalam terang, artinya dia tahu arah. Ketika nama Poso ikut Yesus bukan berarti jalannya mudah ya. Jalan tetap sama, rumit tetap sama, tapi kita tahu arah. Kita tahu mana benar, mana salah. Tapi sama nama Poso melalui refleksi tadi yang kita lihat videonya, fragmennya, ini menunjukkan tentang alkohol itu membuat kamu hampa, apalagi narkoba itu membuat kamu hampa, apalagi ikut dunia itu membuat kamu hampa. Kamu gak akan merasa penuh, kamu akan merasa kosong sekali. Coba kamu tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku susah sekali untuk ikut ibadah, ikut kebaktian nama Poso, ikut kegiatan gereja lainnya? Tentu pada dasarnya sifat orang Kristen haruslah berdoa untuk menghidupkan terang. Untuk nama Poso semua, baik tamu undangan dan
nama poso kami KKPS Jambi, boleh jujurlah angkat tangan. Siapa di sini nama poso yang doain mama bapaknya setiap hari? Boleh angkat tangan. Setiap hari dia doain mama bapaknya. Oke, sedikit kali. Oke, terima kasih. Yang sekali seminggu. Oke, coba nama poso KKPS Jambi, kamu noleh belakang ya. Tengok belakang. Boleh nengok belakang sekarang. Orang tua kami yang doain anaknya setiap hari. Angkat tangan. Tengok nama poso. Oke, terima kasih Ina. Begitu cintanya orang tua kepada kita. Sehari pun gak boleh lewat, anakku harus dalam doa. Emang orang tua gak butuh doa? Butuh. Orang tua butuh doa. Ini menjadi alasan kepada kita ya teman-teman. Doa itu adalah membangun cahaya, membangun sinar. Ketika kita merasa dalam berbagai pilihan dunia, kita kadang kalut, kita terkadang gelisah terhadap kehidupan kita. Kemana arah hidupku? Apalagi kita di masa-masa pemuda ya. Kita kadang berpikir, aku mau jadi apa? Apakah jodohku belum sampai sekarang? Aku mau jadi apa? Tuntutan orang tuaku itu semakin tinggi. Ini berbahaya ya untuk kita nama poso. Sering seperti ini. Kalau anak pertama sudah sukses, anak kedua harus sukses. Kalau nggak sukses, habislah dibanding-bandingkan. Ini tuntutan dan anak banyak depresi, tekanan banyak. Kakakmu sudah seperti ini, kakakmu, abangmu sudah seperti ini. Kamu seperti apa? Lulus kuliah belum? Ini menjadi tuntutan dan kita berada dalam titik jenuh. Tuhan itu ada enggak? Kenapa orang tuaku seperti itu? Kenapa prosesku harus sama dengan proses abang dan kakakku? Itu menyakiti. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Tapi banyak yang memang teman-teman di luar merasakan seperti itu. Jadi teman-teman nama poso, saya pernah di kampus waktu kuliah. Kami adalah jurusan pastoral dan banyak kami buka klinik pastoral dan banyak anak-anak kuliah yang datang untuk ke klinik pastoral. Dan banyak anak muda dan rata-rata adalah anak tengah, anak pertama jarang, anak bungsu jarang. Rata-rata klien kami adalah anak tengah. Dia merasa diirikan oleh kakaknya dan dia merasa tidak dimanjakan seperti adiknya. Dan ini rawan pada kegelapan. Dia akan pergi menguasai dunia untuk menikmati, mencari jawaban. Tidak ketemu, balik ke Tuhan. Puji Tuhan dia balik. Pada dasarnya banyak orang gak mau balik lagi. Sudah hancur, sapala mosap, sapala basah lah. Dan melalui peramen drama musikal, apa yang dikatakan siapa namanya, adik Bang Pele, Andreas, dia mengatakan Tuhan itu mengasihi kamu. Bang Andreas itu ganteng tapi ngantar cewek depan gang. Dia nggak berani ke sini. Takut dia mamanya galak tadi. Mama Sirani, mana Mama Sirani? Mana? Halo Mama Rani. Oke, jangan galak-galak ya nak. Nanti nggak berani kami lagi ini bertunduk. Ya, jadi sama nama poso. Pesan dari peramen tadi sudah jelas. Tuhan menerima kamu. Kita berdosa, Tuhan terima kita. Enggak seluas samudra ini dosa kita dan lebih luas kasih Allah. Penebusan lebih luas dari apa yang kamu buat. Mau kamu tiap hari berbuat dosa, Tuhan tetap memulihkan kalau balik. Kalau nggak balik, percayalah kita nggak akan hidup. Satu kunci dari orang yang sudah jauh dari Tuhan, ngadulah ke Allah, ngadu ke Tuhan. Kalau ngadu ke sesama, di Kota Baru ini yang kamu cerita, nanti sore udah nyampe itu ke Medan. Percayalah. Di Kota Baru ini yang kamu cerita, satu orang, satu sektor bisa tahu. Dan kamu akan dicap sebagai seseorang yang kalau bahasa Gen Z-nya annoying, menjengkelkan sekali teman saya ini, gitu-gitu aja cerita. Ngadu ke Tuhan. Ketika kita ngadu ke Tuhan, satu step kita sembuh. Kita sudah menemukan cahaya itu. Teman-teman nama poso, ada di sini yang suka drakor, boleh angkat tangan lah. Yang suka drakor, 1, 2, 3.
Oke. Tahu drakor yang diperankan Ju Ji Hoon Like So? Tahu ya? Nah, di TikTok mungkin itu terkenal, sering muncul di FYP. Ada pesan di situ. Kamu berjalan dalam kegelapan, lorong kegelapan. Kamu gak akan hidup dalam kegelapan. Ketika kamu menemukan cahaya, lampumu, kamu hidup. Kamu bakalan hidup. Dan itu gak boleh dibantu orang lain. Kamu harus mencari cahayamu sendiri. Ketika kita sudah berani mengakui iman rasuli, mengakui iman, maka kamulah yang harus menentukan cahayamu. Kamu yang bertanggung jawab melalui imanmu. Orang tuamu sudah selesai membimbing kamu sebagai orang Kristen. Saatnya kamu mempertanggungjawabkan iman. Temukan cahaya, maka kamu akan hidup. Siapa cahaya? Itu Kristus yang lahir. Kristus, Yesus marga purba tadi, itulah yang akan hidup dalam diri kita. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita baca Alkitab ngantuk, gak mau mendoakan orang tua, mendoa makan aja gak mau. Coba tanya, apakah Kristus ada dalam diri kita? Tentu itu pertanyaan yang serius. Apa yang dikatakan Pramen tadi, hidup cuma sekali, harus dugem. Maka saya katakan, hidup cuma sekali, jangan masuk neraka. Hidup cuma sekali, masuklah surga. Kristus yang telah mati itu bukan seluruhnya, itu menjamini kamu masuk surga tanpa ada pembayaran yang tuntas. Bukan berarti ketika kamu sudah menerima Kristus, kamu suka-suka hati dugem, kamu suka-suka hati membentak orang tua kamu suka-suka hati mengumpat kepada sesamamu, dan kamu mengatakan saya adalah anak Allah, maka itu bukan anak Allah. Anak Allah adalah seturut dengan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Berani menghidupi terang. Bangkitlah teman-teman Poso, tunjukkan bahwasanya hidup kita adalah milik Allah. Jadi, Asoman nama Poso, melalui khotbah kita kali ini, marilah Natal yang kita rayakan, hidup yang kita dambakan, tetaplah gunakan Yesus dalam diri kita. Yesus sudah menyederhanakan diri, sangat sederhana. Saking sederhananya dia, kalau ada di KTP-nya, Yesus sudah ada KTP, tempat tanggal lahir, kandang hewan. Dan itu menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa sebagai seorang Tuhan. Jadi nama Poso yang terkasih, jadi melalui khotbah kali ini dengan subtema melalui kelahiran Kristus, nama Poso menyadari kasih karunia Allah sehingga mau memberi hati untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita. Maka sebagai penutup pengkhotbah, maaf ya Soman, saya menyuruh kamu kembali dengan mengatakan damai samamu, damai sama kita. Boleh salam kiri kanannya. Damai samamu, damai sama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami sebagai seorang pemuda yang bangkit dan mencari cahaya kami. Kami bisa menumbuhkan cahaya yang telah Tuhan berikan, Yesus dalam diri kami, hati kami, sehingga kami bisa hidup dalam terang Allah. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemuda-pemuda Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kiranya pemuda-pemuda Tuhan bisa menjadi seorang pembawa pelita, membawa terang kepada negeri ini, dan kami sebagai anak-anak Tuhan adalah Alkitab yang dibaca oleh bumi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.